Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Yoga Panggit, NRP 0819040046 dari kelas TP5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis tegangan bejana tekan horizontal, di mana hal ini untuk memenuhi evaluasi akhir semester dalam mata kuliah metode elemen hingga. Nah, hal apa saja yang dibahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama, deskripsi kasus tentang bejana tekan horizontal tersebut. Untuk yang kedua, sifat material dan dimensi. Untuk yang ketiga, model dan mesh 2D. Dan yang terakhir, hasil analisis dari perhitungan model dan mesh 2D-nya. Nah, untuk pembahasan yang pertama, deskripsi kasus. Pada kasus ini saya menggunakan jenis horizontal pressure vessel dengan nama WK486B. Simulasi tegangan bejana tekan dilakukan untuk memperhitungkan apakah desain bejana tekan tersebut layak digunakan atau tidak. Tegangan tarik dan kekuatan luluh yang diizinkan dari material yang digunakan merupakan faktor keamanan pressure vessel yang saling berhubungan. Nah, di samping penjelasan ini adalah pressure vessel WK486B yang saya rancang. Untuk pembahasan yang kedua yaitu sifat material dan dimensi bejana tekan horizontal. Nah, ini adalah gambar atau rancangan dari bejana tekan horizontal WK486B buatan Roy E. Hansen Jr. Nah, diketahui untuk outside diameternya dari bejana tekan tersebut adalah 48 inch. Untuk panjang bejana tekannya yaitu 68 5/8 inch. Untuk panjang selnya yaitu 42 1/8 inch. Untuk panjang antara supportnya yaitu 30 inch. Lebar supportnya yaitu 4 inch. Nah, serta nantinya kita merancang untuk saddle supportnya ini. Oke, diketahui MAWP-nya 50 PSIG 180 derajat Fahrenheit. Weight-nya yaitu 1335 pound dengan maksimum total galonnya yaitu 475 kapasitas. Nah, ini untuk data-datanya yaitu nama WK486B, tebal shell dan head. Shell dan headnya sama yaitu 0,125 inci atau sama dengan 3,175 mm. Untuk diameter dan panjang shell yaitu diameternya 48 inch atau sama dengan 1219,2 mm. Dan untuk panjangnya yaitu 42,125 inci yaitu 1669,975 mm. Nah, ini panjang yang digunakan adalah panjang shell. Nah, untuk head depth-nya yaitu 13,25 inci ya, atau sama dengan 336,55 mm. Nah, tipe support yang dipakai yaitu saddle support karena bejana tekannya tipe horizontal. Untuk dimensi supportnya itu 4 inci kali 4 inci. Nah, MAWP atau tekan di desainnya 64,7 PSIG. Dimana tadi tunjukkan di gambar atau rancangan Roy Hansen itu 50 PSIG. Tapi saya hitung pada laporan bejana tekan itu MAWP atau tekan di desainnya sebesar 64,7 PSIG atau sama dengan 446.090,8 Pascal. Untuk temperatur desainnya yaitu 355,372 Kelvin atau 180 derajat Fahrenheit.
Nah, untuk datasheet selanjutnya itu material yang dipakai yaitu SA455, massa jenisnya 7750,373 kg per meter kubik. Untuk modulus elasticity-nya yaitu 1,97 kali 10 pangkat 11 Pascal. Rasio Poisson-nya yaitu 0,3, yield stress 260 MPa, allowable stress 148 MPa, thermal expansion coefficient yaitu pada initial condition 293 Kelvin itu berada pada 9,4734 kali 10 pangkat 5. Nah, di mana kita bisa melihat tabel material tersebut? Itu kita mencari pada code ASME BPVC yaitu boiler pressure vessel code section 2. Nah, untuk yang ketiga pembahasannya yaitu model dan mesh 2D. Nah, ini adalah gambar modeling dari WK486B di mana bejana tekan horizontal ini ukurannya relatif kecil yaitu dengan memiliki panjang hanya 1,06 meter. Jadi tidak terlalu panjang dan ini tidak lebih dari ukuran 2 meter atau 3 meter. Jadi bejana tekannya terlihat kecil. Nah, untuk parameternya itu mayor radius, diameter head per 2 min T head per 2 dikalikan 0,0254 itu dikonversikan ke meter. Didapatkan 0,60800125. Apabila di Salome ini saya bulatkan menjadi 0,608013. Untuk minor radiusnya sama, head depth per 2 min T head per 2 dikalikan 0,0254. Di Salome saya tuliskan 0,1666688. Untuk shell length yaitu 1,069975, support length 0,762 meter, dan support width 0,1016. Nah, untuk tetanya itu saddle support 4 derajat dan shell 89 derajat. Nah, ini untuk inspection dimension pada mayor radius tertulis 0,608013. Untuk yang minor radius tertulis 0,166688. Nah, ini untuk shell length-nya yaitu tertulis 1,069976. Dan untuk support width-nya tertulis 0,1016. Jadi sudah akurat untuk pemodelan ataupun inspection dimension-nya sesuai data yang telah tertera. Nah, untuk boundary condition-nya ini untuk mengatur boundary condition pada saddle support, di mana nantinya kita inputkan data-data yang ada di file INP dan yang akan kita running juga pada solver CCX itu file INP kita telah diedit sedemikian rupa. Nah, untuk hasil meshing yang kita dapatkan, jadi ini meshing pada NetGen 2D, di mana untuk ukuran meshnya yaitu 0,2 dan support untuk local size-nya ukuran 0,05. Nah, untuk yang terakhir kita beranjak pada hasil analisis. Nah, di mana grid independence ini mulai dari yang pertama jumlah meshnya 26492, 2660, 26738, 26564, 26708. Dan didapatkan maksimum principal stress seperti pada tabel, di mana tidak selalu naik untuk nilai maksimum principal stress-nya. Dan error relatif pun yang ditunjukkan tidak jauh,
dimana hanya berkisar pada 0,00002 dan 0,002. Nah, ini tabel grid independence-nya, dimana pada mesh 1 dan mesh 2 ini sedikit turun, dan mesh 2 ketiga ini turun banyak, mesh 3 keempat naik, dan mesh 4 kelima itu turun. Nah, di kisaran 2,01 pangkat 10 pangkat 8, dan di rentang 1,96 kali 10 pangkat 8. Nah, setelah itu kita mencari displacement dan tegangan normalnya. Displacement itu apa? Displacement adalah perubahan posisi pada pressure vessel. Dan tegangan normal adalah intensitas gaya yang bekerja tegak lurus atau normal terhadap penampang. Nah, ini bisa kita lihat atau kita dapatkan hasil kontur dari displacement dan tegangan normal pada software ParaView, di mana nanti VTK file-nya dibuka di software ParaView. Nah, ini untuk yang pertama, horizontal vessel 1 atau meshing 1, terlihat displacement yang sangat besar pada pressure vessel yang tidak ada supportnya. Nah, untuk support ini menunjukkan biru, di mana nantinya titiknya sangat aman karena sudah ditopang oleh support. Nah, gitu. Principal stress magnitude-nya, stres berlebih terletak pada support atau saddle supportnya dikarenakan boundary condition-nya yang dicari adalah pada saddle support. Nah, untuk yang kedua, ini displacement-nya merah semua karena ini supportnya tidak terdetek. Jadi displacement 1 magnitude-nya itu berada pada 8,7. Nah, hal seperti ini tidak lurus karena nanti displacement-nya atau pressure vessel-nya akan berubah letaknya. Nah, untuk principal stress magnitude-nya masih berada pada batas aman. Dan juga stres berlebih pada saddle support-nya karena boundary condition-nya terletak pada saddle support. Nah, untuk yang horizontal vessel ketiga, yaitu displacement-nya sama, tidak terlalu banyak untuk bagian support dan bagian tengah horizontal vessel, namun pada bagian atas menampakkan warna kuning dan merah. Ya, displacement-nya berada pada pojok itu sangat besar. Nah, untuk principal stress magnitude-nya berada pada support. Untuk yang horizontal vessel 4, ini menunjukkan titik aman ataupun menunjukkan warna hijau Tosca atau biru Tosca pada displacement-nya. Dan untuk principal stress magnitude-nya itu seperti halnya horizontal vessel yang sebelumnya. Nah, untuk displacement-nya yaitu ini menunjukkan tidak ada perubahan atau tidak ada pergerakan dari pressure vessel-nya di horizontal vessel 5, dan principal stress magnitude-nya berada pada batas yang aman juga. Nah, untuk kesimpulannya yaitu nilai displacement yang terjadi pada pressure vessel semakin membesar pada bagian dinding, shell, dan head. Hal ini terjadi karena adanya internal pressure dan thermal expansion. Namun pada bagian bawah pressure vessel nilai displacement-nya relatif lebih kecil daripada bagian atas pressure vessel. Hal ini dipengaruhi karena adanya fixed support pada bagian bawah pressure vessel yang dapat menahan displacement ke segala arah. Untuk yang kedua, nilai tegangan yang terjadi cenderung rendah pada bagian shell dan head, namun pada bagian support nilai tegangannya sangat tinggi tetapi masih di bawah allowable stress dari materialnya. Nilai tegangan pada support sangat tinggi karena support menahan beban akibat internal pressure, thermal expansion, dan juga beban dari berat pressure vessel itu sendiri. Dari desain pressure vessel yang dianalisa dan disimulasikan ini layak untuk digunakan karena tegangan yang tertinggi masih jauh di bawah allowable
stres dari material yang digunakan pada pressure vessel. Nah, berikut penjelasan tentang tugas analisis tegangan bejana tekan horizontal dari saya. Saya Bima Yoga Panggit. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.